Nah, oke, teman-teman, ini adalah video pertama gua, ini adalah konten pertama gua di mana gua baru beli kamera, tipenya Canon jelas. Nah, jadi di konten pertama gua ini gua pengen banget atau gua udah punya kerinduan yang sangat-sangat lama. Entah kenapa gua pengen kesaksian soal kebaikan Tuhan di hidup gua, khususnya ke pekerjaan gue. Nah, gimana caranya gue bisa dapat pekerjaan gue yang sekarang, terus mujizat-mujizat apa aja yang udah Tuhan berikan sama gue pengen menjadi saksi Kristus yang mungkin bisa memberkati banyak orang gitu ya. Jadi konten pertama, video pertama gue benar-benar pengen kesaksian soal kerjaan gue dan perjalanan bagaimana sampai gue akhirnya bisa beli kamera gue sekarang gitu ya. Oke, jadi gue gak akan ngomong panjang lebar karena kalau gue ceritain dari awal banget itu lama banget, jujur itu karena mesti dari kuliah sampai akhirnya sekarang. Jadi gue akan skip beberapa part yang menurut gue nggak terlalu penting. Oke, jadi gini, gue kuliah dulu 2 MN dan gue lulus itu tidak tepat waktu. Kalau orang-orang normal itu 4 tahun ya biasanya, mungkin ada 3,5 tahun yang pinter banget, itu 3,5 tahun. Nah, gue itu lulus kuliah 6 tahun, jadi telat 2 tahun dibanding yang lain gitu ya, dibanding yang lain. Dan itu dikarenakan ada satu dan beberapa hal yang menyebabkan gua terlambat, tapi gua tidak akan menjelaskan kenapa sih gua akhirnya telat kuliah gitu ya. Oke, singkat cerita, pada saat sudah mau lulus, gue tuh desperate banget mau cari kerjaan karena gue bener-bener pengen kerja, gue pengen bisa punya duit sendiri, gue pengen banget bisa beli barang sendiri, tidak diberi tapi gue pengen memberi gitu. Nah, akhirnya gue carilah kerjaan banyak. Gue apply di LinkedIn, gue apply mungkin udah hampir 70 atau 80 CV. Gue apply dari Jobstreet lewat email juga udah banyak banget, kalau jujur banyak banget. Dan gue pernah saking desperate-nya itu sampai ada lowongan lu kalian tau Hampers ya, Hampers bungkusan yang kardus-kardus kertas mikanya itu. Gue pernah sampai ngelamar di bagian itu gitu. Ngelamar di bagian itu di mana background gue adalah udah mau lulusan S1 manajemen gitu ya. Nah, gue sampai desperate-nya gue pengen ngelamar bagian itu. Jadi ya udah potong-potong kardus, kertas mika dan segala macem, itu gue pernah ngelamar bagian itu. Sampai akhirnya gue dipanggil interview dan kita interview segala macem, gue nggak diterima gitu. Gue nggak diterima gitu. Akhirnya ya udah deh, cari lagi, berusaha lagi. Akhirnya gue pengen banget waktu itu masuk satu perusahaan FMCG terkenal di Indonesia, tapi gue nggak akan sebutin perusahaan apa. Gue pengen masuk situ karena ada temen gue yang masuk situ dan gue lihat, wah ini kayaknya oke ya gitu, kayaknya prestis nih, kalau buat portofolio gue bakal bagus banget gitu loh. Nah, gue pengen banget masuk ke perusahaan FMCG itu pertama kali. Oke. Nah, akhirnya gue kirim CV ke perusahaan tersebut. Kita sebut aja perusahaan A ya, gue kirim ke perusahaan A gitu loh, dimana itu udah salah satu perusahaan yang gue pengen banget masuk situ ya, gue kirim nih. Akhirnya gak ada panggilan sampai seminggu, sebulan, bahkan 2 bulan gak ada panggilan gitu. Sampai akhirnya waktu berjalan, gue lulus skripsi dan segala macamnya, gue wisuda gitu. Oke. Nah, setelah gue selesai wisuda, gue bener-bener makin desperate untuk gue pengen kerja gitu. Gue nggak pengen ngebebanin orang tua gue pengen punya duit sendiri, jadi biar apa-apa gue bisa beli sendiri dan segala macamnya gitu ya. Nah, akhirnya ada adik kelas gue, adik kelas gue ya, dia itu baru lulus belum lama lah gitu loh. Nah ya, habis itu dia masuk ke perusahaan FMCG yang dimana gue pengen banget masuk situ tadinya, itu gue pengen masuk situ. Nah, dan kebetulan juga di situ lagi buka lowongan. Gue lupa saat itu posisi apa ya, e-commerce atau apa, gue lupa, lagi buka lowongan gitu loh. Akhirnya gue dipanggil gitu kan, itu hari Selasa, seingat gue itu hari Selasa gue dipanggil. Nah, habis itu nggak berapa lama habis dia kasih tau gue, perusahaan tempat gue kerja sekarang, kita sebutnya perusahaan B, itu ternyata telepon gue juga gitu loh. Dan gue nggak inget sih sejujurnya, gue pada saat apply Jobstreet apakah gue pernah apply ke perusahaan B ini gitu loh, karena gue nggak ingat gitu, karena ekspektasi gue adalah gue pengen di perusahaan A dimana itu lebih prestis buat gue gitu kan. Akhirnya ya udah dipanggil
ditelepon sama perusahaan B, dia minta gue buat interview hari Rabu gitu. Jadi perusahaan A itu minta gue datang di hari Selasa, perusahaan B minta gue datang di hari Rabu gitu ya. Gue udah sampai pada saat itu gue udah sampai desperate lah, maksud gue ya udahlah, ini kayaknya kesempatan terakhir gue untuk bisa dapat kerjaan di perusahaan A gitu kan. Karena gue udah gak tau lagi, ini udah pakai orang dalam gitu loh. Gue pakai cara-cara general, kirim CV lewat website dan segala macem, gue gak dapet. Nah ini ada kesempatan menggunakan orang dalam. Ya udah, akhirnya waktu berjalan, tibalah hari Selasa, gue datang, gue interview ke perusahaan A gitu ya. Interview perusahaan A, gue psikotes. Habis itu gue psikotes, terus gue langsung interview sama HR-nya. Udah selesai interview sama HR, kayak biasa lah ya. Terus dibilang, oh yaudah tunggu ya, ntar akan dipanggil mungkin waktu itu seminggu, maksimal seminggu. Kalau nggak ada panggilan berarti tidak keterima sama seminggu gitu ya. Oke, gue bilang ya udah gitu. Akhirnya selesai hari Selasa itu, dan gue datang besok hari Rabunya ke perusahaan B, dimana itu jadi tempat kerja gue sekarang. Oke, nah di perusahaan B itu gue nggak expect apa-apa karena gue lebih expect perusahaan A. Ekspektasi gue udah besar banget di perusahaan A gitu loh. Gue nggak pengen masuk perusahaan B. Jadi perusahaan B ini itu sebenarnya cuman kayak ya side job aja lah. Maksudnya kalau ini nggak dapet ya udahlah, kelihatannya biar gue usaha, biar gue produktif, ya gue tetap melamar perusahaan B. Ya udah gue datang, gitu kan, gue datang sampai akhirnya gue interview sama HR. Nah selesai interview sama HR nggak berapa lama disuruh tunggu. Setelah makan siang gue langsung interview sama usernya, oke? Dan maksud gue udah nggak expect apa-apa lagi di tempat yang B ini karena gue udah mikir, gue pengen di perusahaan A gitu loh. Gue udah nggak expect apa-apa, gue bisa masuk perusahaan B. Gue nggak mikir, gue lebih mikir gue mau masuk perusahaan A gitu kan. Setelah interview sama user, ada satu kata-kata dari usernya yang mungkin membuat gue cukup down gitu ya, itu dia bilang, sebenarnya Cici nggak yakin sama kamu gitu loh. Pertama, itu perusahaan e-commerce. Pertama, kamu nggak ada pengalaman di bidang e-commerce, kamu nggak pernah kerja di e-commerce, kamu nggak pernah olah data sampai expert. Karena gue olah data waktu itu skripsi pakai SPSS, kalau sama Lisrel, gue cuma olah data gitu doang, nggak pernah sampai expert banget. Nah user gue bilang kayak gitu, terus gue bilang iya emang gue nggak pernah gitu loh. Dan tapi usernya bilang, tapi kalau kamu mau belajar sih itu ada nilai tambah, tapi Cici tetap agak worry sama kamu gitu pada saat gue interview user. And then ya udah gue bilang ya Ci gitu, gue orang mau belajar kok gitu ya. Akhirnya setelah selesai interview pulanglah. Nah ya udah, gue udah nggak expect apa-apa lagi gitu. Maksudnya gue udah apply banyak gitu, yang kepanggil yang benar-benar sampai user tuh cuma 2 itu doang. Bukan sampai user, maksud gue yang benar-benar kepanggil lagi ya cuma 2 itu aja, perusahaan A dan perusahaan B gitu kan. Akhirnya berjalan seminggu tiba di Selasa, dimana itu adalah udah seminggu abis gue interview sama perusahaan A ini kan. Gue udah lihat jam, gue lihat wah jam 2, jam 3, udah sampai jam 7 udah gak dipanggil nih gitu loh. Maksud gue aduh yaudah, berarti gue gagal, gue gak diterima lagi sama perusahaan A gitu loh. Udah pakai orang dalam tetap nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah gue ya udahlah legowo lah. Terus gue udah mikir ya udah, paling kok harapan gue satu-satunya adalah perusahaan B gitu loh. Ya kalau nggak diterima gue desperate lagi gitu kan. Akhirnya ya udah, berjalanlah besoknya hari Rabu gitu kan. Hari Rabu berjalan, gue pergi sama nyokap gue, sama temen nyokap gue waktu itu pergi ke Puri Mall ya. Dan gue udah bilang di hari Selasanya gitu ya, gue doa sama Tuhan. Gue bilang kayak gini, nah Tuhan, aku pengen banget kerja gitu loh. Please dong Tuhan, kasih aku kerjaan besok. Gue bilang literally besok, gue minta besok gitu. Itu dari Selasa ya, besok ya. It means satu-satunya adalah si perusahaan B ini. Gue udah mikir ya udahlah, nggak keterima di perusahaan A, ya perusahaan B juga boleh gitu ya, yang penting gue kerja. Dan gue minta sama Tuhan, besok gue mau kerja gitu loh. Nah akhirnya besoknya kayak tadi gue bilang,
gue pergi ke Puri, kita jalan gitu ya, kita jalan sama nyokap gue sama teman nyokap gue. Nggak berapa lama ada telepon, gue angkat, dan puji Tuhan ternyata itu dari usernya perusahaan B, gitu ya. Dan dia bilang, selamat, gue diterima di perusahaan B. Jadi kata dia, ntar abis ini HR saya akan hubungin kamu dan ngurusin pemberkasan dan apa aja yang mesti kamu persiapkan untuk datang, gitu loh. Gue langsung mikir, maksud gue, wow, di saat gue desperate banget, mujizat terjadi. Gue minta hari Selasa, buat minta hari Rabu, akhirnya bener Tuhan kasih di hari Rabu. Gitu. 1 hari setelahnya doa gue dijawab. Itu mujizat pertama ya. Ya terserah deh, mungkin orang bakal mikir, wah lu hoki aja karena emang mungkin itu lu tinggal orang terakhir, nggak ada pilihan lain. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau lu yang dipanggil, gitu. Tapi gue nggak, I'm not living only by sight, gue living by faith juga. Gue percaya itu adalah mujizat Tuhan yang Tuhan berikan ke gue, kebaikan Tuhan, dan gue mengalami itu sendiri. Oke, itu pertama. Nah, pada saat gue masuk kantor itu nggak mulus gitu loh, banyak juga rintangan-rintangan yang mesti gue hadapin. Gue pernah sempat mau keluar gitu karena gue pikir, gila kerjanya susah banget, gue udah sampai kayak oh my god, ini bukan gue gitu loh. Gue sempat mau keluar, gue sempat apply kemana-mana, salah satunya Gojek. Jadi belum lama gue kerja di perusahaan B itu, tempat gue sekarang, belum lama gue pengen keluar karena gue gak kuat sama kerjaannya gitu loh. Padahal itu adalah cara Tuhan memproses gue gitu kan, untuk menjadi lebih profesional. Nah akhirnya udah gue gak kuat, gue bikin CV lagi, gue perbaharuin, terus gue apply ke tempat lain gitu loh. Salah satunya Gojek waktu itu, gue apply ke sana. Nah setelah berapa lama gak ada panggilan dari manapun, lanjut terus, hari berganti, tibalah pandemi. Akhirnya ada masa pandemi ya, dimana kita lagi ngalamin sekarang masa pandemi itu, corona kan. Nah ini mujizat Tuhan yang kedua. Jadi pada saat pandemi ini kan kita tahu mungkin banyak isu-isu perusahaan yang di PHK, isu-isu perusahaan yang pengurangan gaji itu sampai 20-30% itu. Nah mujizat Tuhan yang kedua adalah gaji gua nggak dipotong sama sekali, bahkan gua dapat bonus setiap bulan, dan itu mujizat Tuhan yang kedua gitu loh. Dan juga Tuhan tuh bener-bener kayak singkapin apa yang menurut gua bagus, menurut Tuhan enggak. Jadi yang gua tadi sempat bilang, gua pernah apply di perusahaan Gojek pada saat gua stres kerjaan gua gitu, gua apply di perusahaan Gojek, dan ternyata dengar berita Gojek mem-PHK banyak karyawan dia. Di situ gua langsung, wah, thank you Jesus. Maksudnya gue bayangin kalau gue keterima di situ tiba-tiba ya, pedenya gitu ya, kalau gue keterima di situ, akhirnya gue baru masuk, masih probation, dan gue di PHK gitu loh. Itu kayak wow, Tuhan, thank you Jesus gitu loh. Dan ada lagi mujizat Tuhan yang ketiga. Di saat mungkin pandemi, orang-orang kayak tadi gue bilang ya, di PHK atau di segala macem, di masa pandemi ini gue dapat promosi gitu loh. Ya terserah deh, orang mau bilang, oh iya lu hoki soalnya orang di atas lu itu dirotasi, akhirnya nggak ada orang baru, mau nggak mau ya naik gitu loh ya. Gue terserah deh orang mau ngomong apa, cuman gue lebih mikir itu adalah kebaikan Tuhan, benar-benar kebaikan Tuhan buat gue gitu loh. Jadi kalau dari cerita gue ini, gue benar-benar pengen kesaksian bahwa Tuhan tuh tahu waktu yang terbaik. Mungkin ini kalian sudah sering dengar di khotbah-khotbah pendeta atau kalian gereja, kalian mungkin sudah sering dengar ya gitu loh. Tapi percaya atau nggak percaya, emang benar-benar Tuhan tuh selalu siapin waktu yang terbaik itu buat kita. Yang menurut kita, gue pengen nih masuk sini, gue kayaknya kalau masuk sini gue bakal oke deh untuk ke masa depannya. Ternyata enggak. Jadi Tuhan tuh perhatiin hal-hal kecil, setiap hal kecil di dalam hidup. Yang gue nggak expect masuk perusahaan B tempat gue sekarang ya, apa sih nih perusahaan gitu. Gue baru tahu bahkan ada perusahaan ini gitu loh. Tapi Tuhan pikirin sampai ke depannya, sampai salary gua, sampai promosi gua nggak expect, gua nggak akan nyangka bahwa wah itu bisa kejadian sama gue. Gua nggak nyangka sama sekali. Tapi Tuhan sudah mikir sampai ke sana, gitu loh. Dan itu ngebuat gua kayak oh my god,
mujizat tuh masih ada. Nggak cuman dulu, tapi mujizat masih ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Untuk orang percaya ya, asalkan kalian tetap berusaha. Ya nggak bisa juga kalian misalnya mau cari kerjaan, terus kalian cuma leha-leha, ngapain, terus Tuhan kasih kerjaan, ya nggak gitu juga gitu loh. Kalian mesti kayak berusaha, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati gitu ya. Sampai akhirnya gue dapet kerjaan gue sekarang, gue bisa beli kamera ini, dan gue bener-bener kayak punya kerinduan untuk menjadi saksi atas mujizat Tuhan yang gue alamin sendiri gitu. Gue alamin sendiri. Bayangin gue minta hari Selasa, hari Rabunya dikabulin gitu loh. Sekali lagi gue bilang, mungkin ada beberapa orang yang nggak percaya sama hal ini. Mereka lebih percaya ya lu hoki aja dan segala macam, tapi gue percaya tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan gue gitu loh. Dan dari semua cerita yang gue udah kasih tahu kalian, gue cuman pengen menguatkan aja sih sebenarnya orang-orang yang mungkin terkena dampak dari pandemi ini ya. Entah mungkin orang profesional yang kerja di kantor, mungkin kena di PHK, atau mungkin kena pemotongan gaji dan segala macam, atau mungkin business owner yang punya bisnis sampai omsetnya berkurang, sampai akhirnya customernya nggak ada yang beli lagi dan segala macam. Gue pengen kasih penguatan. Maksud gue, emang ini adalah masa-masa sulit gitu. Ini ada masa-masa sulit yang mesti kita lewatin gitu ya. Tapi percaya sama gue, Tuhan itu nggak pernah tinggalin anak-anaknya. Nggak pernah kita ditinggalin tergeletak gitu loh. Nggak pernah sampai jatuh, benar-benar jatuh. Percaya aja, Tuhan punya waktu yang kita nggak bisa sangka gitu loh. Mungkin ini orang lain akan bilang, ah lu enak ngomong, gampang, lu nggak ngalamin soalnya. Oke, waktu itu gue ngalamin pandemi, tapi setidaknya kalian tangkap firmannya, atau kalian tangkap maksudnya apa gitu loh. Jadi tenang aja gitu loh. Mungkin Tuhan pengen mempersiapkan kalian untuk ntar menuju masa penuaian yang lebih besar gitu ya. Kalian siapin aja dulu ladangnya. Pada saat Tuhan tabur bibitnya, itu ladang kalian subur gitu loh. Jadi buat teman-teman yang terkena dampak, percaya aja waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Nggak mungkin Tuhan kasih waktu yang buruk. Percaya sama gua, akan ada masa-masa penuaian setelah ini gitu loh. This too will pass. Virus ini akan berakhir gitu loh. Dan orang yang tidak diberkati akan diberkati mungkin lebih lagi. Ingin tadi diberkati atau di PHK misalnya gara-gara, ya bukan gara-gara kerja dia jelek sih, tapi gara-gara emang pengurangan karyawan gitu ya, dan pemotongan gaji karena harus efisiensi. Percaya sama gua, Tuhan punya rencana untuk itu gitu loh. Percaya aja, Tuhan nggak pernah tinggalin kalian. Tetap lakuin yang terbaik. Kelola apa yang kalian punya sekarang. Kalau kalian misalnya punya bakat, misalnya kan, wah kalian jago masak nih, kalian jago public speaking, atau kalian jago sesuatu yang lain lah, kayak punya talenta dan segala macam, manfaatin aja gitu loh. Mungkin ini cara Tuhan juga untuk membuat kalian mengasah talenta yang kalian punya di dalam diri kalian gitu ya. Kayak gua aja sekarang, ya udah gua cuman pengen sharing aja, pengen kesaksian dan konten-konten kedepannya gue nggak tahu kayak gimana. Tapi gue pengen sih selalu bisa berbagi sama kalian, atau bisa setidaknya sharing apa yang gue dapat gitu loh. Bener-bener percaya aja sama Tuhan Yesus. Khusus orang-orang percaya di luar sana yang terkena pandemi dan segala macam, percaya aja Tuhan tuh sedang siapin rencana indah buat kalian gitu loh. Tuhan udah ada di masa depan, kayak kesaksian gue tadi, Tuhan tuh udah ada di masa depan, udah dipikirin, lu abis ini mau ngapain, lu bakal ngapain, lu akan dapat apa dan segala macamnya. Tenang aja, itu udah dipikirkan baik-baik, atau Tuhan sudah ada di situ. Yang kalian perlu lakukan adalah tetap dekat sama Tuhan, cari wajahnya, gitu ya. Tetap kelola apa yang ada, sumber daya kalian punya, semua kalian maksimalkan, dan lihat tangan Tuhan yang bekerja buat kalian. Oke, jadi kalian mungkin bisa share video ini, terserah sih, tapi kalian mungkin kalau punya teman yang terkena dampak dari pandemi corona ini, yang di PHK lah atau di pengurangan gaji, mungkin kalian bisa share kesaksian gua, karena gua udah ngalamin sendiri kesaksian gua, dan gua nggak terlalu pusingi kata orang yang bilang, wah itu lo hoki dan segala macam. Gua nggak percaya. Gua lebih percaya bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan gua.
Oke, jadi gua rasa cukup segitu aja dari gua. Kita mungkin akan bertemu lagi di video selanjutnya dan konten-konten yang lain dari video ini, dari channel ini. Oke, jadi buat yang harus bekerja, tetap jaga kesehatan, pakai masker, ikutin protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah, jaga jarak gitu ya, dan tetap berdoa dan yakin bahwa Tuhan selalu menang dan Tuhan adalah Tuhan yang hebat, lebih dari maut, bahkan mengalahkan maut. Dan itu kita sebagai anak-anaknya harus bersyukur dan Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.